Hai semuanya, akhir-akhir ini gue ngeliat banyak banget orang pada balik lagi nge-gym. Terus teman-teman gue juga pada mulai workout lagi. Terus gue juga termasuk salah satu yang ikut terinfluence ya. Gue jadi ikutan olahraga juga gitu. Nah karena gue adalah salah satu orang yang ikutan olahraga lagi, gue jadi butuh sesuatu yang nge-track apa sih yang badan gue lakuin pas olahraga. Maksudnya bukan yang badan gue lakuin, yang badan gue bakar. Kayak gue butuh berapa kalori sih yang gue bakar gitu selama gue olahraga. Dan jawaban yang gue butuhin adalah smartwatch. Dan hari ini gue kedatangan dua smartwatch dari Advan, yaitu StartGo. Yang satu adalah StartGo Army Force dan satu lagi adalah yang S1 Pro. Oke, yang pengen gue unboxing pertama adalah yang Army Force ini karena dia yang kelihatan yang lebih mahal. Jadi kita singkirin dulu si S1 Pro-nya. Kalau misalnya kita lihat dari desainnya, ini sesuai sama namanya ya, ini Army Force, dia warnanya hijau army. Terus untuk strapnya, misalnya kalian pengen ganti, ini kelihatan ya. Kalau kalian punya obeng jam, kalian bisa lepas pakai obeng jam si baut-bautnya ini, terus kalian ganti strapnya. Cuman menurut gue ini strapnya nggak usah diganti sih, karena kalau misalnya diganti warna lain dia nggak akan cocok gitu. Terus kalau misalnya dari layar, kira-kira ini kayaknya, coba kita nyalain dulu ya. Kayak ini ukurannya 1,4 inch. Oh, ini nyala ya jamnya. Simple, dia cuman hello. Wih, langsung masuk. Cepet banget ini jamnya. Kayaknya layarnya sih AMOLED ya. Kalau saya gua lihat dari luar, kita cek di boxnya. Oh ya, di boxnya ditulis ya, ini layarnya 1,39 inch AMOLED screen. Oh, tadi gue bilang 1,4, dekat-dekat lah ya. Oke, ini jamnya udah kepake. Kalau misalnya gue rasain si strapnya ini sih nggak bikin gatal, atau mungkin karena gue di ruangan yang ber-AC ya, jadi nggak berkeringat atau enggak. Cuman gue rasa ini bukan tipikal strap yang dia tuh kalau dipakai lama-lama gatal gitu. Dan gue rasa ini si strapnya ini dari silikon yang kualitinya sih bagus ya. Terus kalau misalnya dari body jamnya, ini berasa berat karena ini ya, dia tuh pakai bahan metal ya. Coba kita ukur deh. Kita ukur, kita timbang ya si jamnya tuh seberapa berat. Beratnya 55 gram. Ini gue nimbangnya bener gak sih? Bener lah ya. Mungkin gini. Oh ya, sama aja. Ini beratnya ada di 55 gram. Oke, sekarang kita bahas ke layarnya. Layarnya kayak yang tadi gue bilang, dia tuh AMOLED. Jadi kalau misalnya kita mau pakai di outdoor atau nggak indoor, dia tuh tetap enak buat dilihat. Oke, ini layarnya kalau misalnya kita swipe, ini berasa ya dia tuh agak kurang smooth, bukan delay ya, dia agak kurang smooth karena si refresh rate-nya ini nggak nyampe ke 60 Hz. Kelihatan ya ini kalau misalnya kita swipe tuh agak kurang smooth, bukan agak kurang smooth, memang tidak smooth gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat menu-menunya di sini, dia menu-menu pada smartwatch umumnya ya, dia ada flashlight, ada mode sport, breathe, shutter. Ini shutter nih gue coba ya kita konekin, kayak ini yang tadi gue kepencet tuh, mati mulu jamnya. Yang kepencet tuh muncul app disconnect ya, karena kita belum connect app-nya ya. Coba kita connect app-nya dulu, harusnya dia nanti di bawah ada. Nah, ini ada QR code, kita scan buat download si apps-nya. Nah, baru lagi di download apps-nya. Apps-nya ini namanya Coolwear ya, by the way. Dia tuh, gue masih bingung dari dulu kenapa Advan nggak bikin nama aplikasinya ini StartGo, karena kan nama si jam tangan ya ini kan StartGo. Kenapa nama apps-nya itu Coolwear gitu. Jadi ya pas awal kalau misalnya kita nggak nyari tahu, kita nggak akan tahu gitu nama apps-nya ini tuh Coolwear. Oke, sekarang ini jamnya udah ke-connect sama HP gue, dan sekarang gue mau nyobain si shutter kamera yang tadi kepencet. Karena gue pertama kali ya lihat smartwatch yang ada shutternya. Mungkin gue dong yang pertama kali ya, karena gue jarang-jarang pakai smartwatch. Oke, ini gue udah buka kamera. Sekarang di layarnya dia muncul tulisan shake for selfie. Terus kita coba shake. Kakak ambil ya fotonya nih ya. Ini foto di galeri gue terakhir nih. Kakak ambil. Oke, apa mungkin coba kita oprek dulu aplikasinya. Kita buka. Kelihatan nggak? Oh, nih kayaknya easy camera.
kelihatan ya sekarang di layar gue ini. Ada Kiki nih yang menjaga kamera. Sekarang kita ke muka gue. Kayaknya harusnya bisa kali ya. Kita shake nih, shake. Nah, langsung muncul nih. Ini muka gue kagak. Ini kenapa jadi straight semua? Ini muka gue kagak kagak dikontrol ya mukanya. Jadi selfie kaget gitu. Kita coba lagi, coba kalau dipasang ya. Oke, sekarang jamnya udah dipakai di tangan gue. Harusnya jadi kita kalau misalnya selfie nggak usah ribet lagi mencet buat foto. Kita tinggal shake aja. Ini misalnya tangannya di bawah jadi nggak kelihatan. Kita shake. Nah, jadi keambil gitu fotonya. Cuman, oh enggak sih, nggak kenapa-napa. Ini hasil fotonya. Dan muka gue nggak siap banget ya buat selfie. Cuman setidaknya fitur-fitur dari smartwatch tuh memudahkan kita. Jadi kita misalnya mau ngecek notifikasi, kita nggak usah susah-susah lagi buka HP. Kita tinggal nih, raise to wake ya. Ini salah satu fitur dari smartwatch yang wajib ada juga, yaitu raise to wake. Kita tinggal swipe, terus langsung muncul notifikasi. Itu kan enak banget. Atau misalnya dia getar kalau misalnya ada notifikasi, itu kan enak gitu. Jadi kita nggak usah langsung buka HP, tinggal lihat dari jam tangan, oh notifikasi dari siapa, enak banget. Terus balik lagi ke alasan pertama gue beli smartwatch, yaitu buat ngecek berapa kalori yang gue bakar selama gue olahraga. Di sini tuh kelihatan ya. Oke, di sini kelihatan ya, ada hitungan kalorinya. Ini 0,001 kilokalori. Ini layarnya mati-mati terus ya. Terus di atasnya ini ada hitungan footstep-nya. Di sini ada 34. Ini agak aneh karena gue baru pakai jamnya tadi dan baru digoyang-goyangin. Cuman dia udah kehitung 34 footstep, jadi mungkin sensornya ini ngira gue tuh pakai jamnya ini jalan-jalan, padahal gue cuma goyang-goyangin di studio aja. Terus di kanan ini ada arahan jam digital sama jam jarumnya ya. Kalau misalnya kita pengen ganti watch face juga bisa. Nah, udah gue ganti nih watch face-nya karena gue lebih suka yang begini daripada jam kayak jarum jam gitu, agak aneh gitu gue liatnya. Bukan aneh sih, agak kurang aja. Terus fitur smartwatch yang menguntungkan lagi menurut gue adalah Find Phone-nya. Jadi buat kalian yang suka lupa naruh HP di mana kayak Mas Dika gitu, pakai smartwatch ini sangat membantu buat nyari HP kalian ya. Terus fitur lain yang gak kalah penting adalah fitur kesehatan ya. Untungnya di Army Force ini dia ada fitur kesehatan kayak misalnya buat ngukur, ini langsung jalan aplikasinya, buat ngukur detak jantung. Oke, kelihatan ya di sini dia ngukur detak jantung gue 90. Ini kayak dia ngukur secara real time atau enggak ya? Harusnya dia ngukur secara ya kan, kalau dia ngukur secara real time harusnya berubah dong. Enggak ya? Enggak berubah. Oh, dia nggak ngukur secara real time berarti ya? Oh ya, dia nggak ngukur secara real time ya. Nah ini dia lagi ngukur dulu, 86 sekarang. Tadi gue sengaja kayak, lah 87 sekarang. Ini saran aja buat Advan, mungkin menurut gue bakal lebih bagus kalau misalnya dia tuh bisa ngukur detak jantung secara real time. Jadinya buat orang-orang yang punya penyakit khusus, atau misalnya amit-amit ada serangan jantung, misalnya dia udah di atas berapa BPM, dia langsung getar, itu nandain kalau dia tuh lagi kena serangan jantung, itu kan bakal lebih bagus gitu. Oke, fitur kesehatan lainnya di sini dia bisa ngukur blood pressure juga. Cuman di sini ada tulisan O2, harusnya dia bisa ngukur sama blood oxygen juga, cuman gak akan kita cobain karena ngukur kayak gitu tuh tangan gue harus benar-benar diem dan itu membutuhkan waktu yang agak lama, mungkin semenitan, dan ini durasi ya, kita nggak bisa lama-lama. Oke, terus fitur kesehatan selanjutnya yaitu fitur sport. Ini masuknya kesehatan juga ya, karena kalau kita pakai fitur ini berarti kita lagi olahraga. Di sini lumayan lengkap ya, ada walk, run, basketball, cycling, climb, yoga. Wah, ini sih banyak banget ya. Kalau misalnya di box ya dia tulis fitur sportnya ini ada 60 sport mode. Jadinya lengkap banget. Terus ada juga sleep monitoring dan ini menurut gue lumayan penting. Jadi kita bisa tahu setiap harinya kita tuh tidur berapa jam. Ini tuh biasa kelihatan ada di apps-nya ya. Ini di apps-nya ada tulisan sleep-nya, ini karena gue belum pakai sama sekali, gue belum pakai tidur, dia jadi belum muncul. Cuman menurut gue ini lumayan penting buat tracking seberapa sehat kita. Jadi kita kelihatan lah ya, sehari itu tidur berapa jam, dan kalau misalnya kita dikasih tunjuk, wah hari ini gue tidur cuman 4 jam atau 5 jam, kan kita kayak merasa, wah gue udah gak sehat nih.
Jadi menurut gue smartwatch juga salah satu device, salah satu gadget yang bisa motivasi kita buat hidup lebih sehat. Oke, terakhir yang paling penting adalah si sertifikasinya ya. Biasanya kalau di smartwatch yang gua cari adalah sertifikasi IP atau waterproof-nya ya. Karena jam tuh bakal kita pakai kemana-mana dan kita bakal pakai di berbagai situasi. Misalnya di olahraga dia harus bisa sweatproof. Kalau misalnya di luar dia harus bisa waterproof, karena kalau misalnya kena rintik-rintik hujan masa dia langsung rusak, kan gak enak banget gitu. Dan untungnya di Army Force ini dia udah dapat sertifikasi waterproof IP68 ya, yang artinya dia tuh tahan sama cipratan air, keringat, pokoknya udah aman lah ya, dia terkena berbagai air dari bermacam-macam situasi asal kita nggak pakai berenang sampai ke bawah laut ya. Itu kayaknya nggak kuat karena tekanannya terlalu tinggi ya. Cuman mungkin kalau misalnya dipakai berenang aja itu dia masih oke-oke aja. Oke, terus satu lagi ya, ini hampir kelupaan, yaitu terakhir yaitu baterainya. Ini juga nggak kalah penting karena kita bakal pakai smartwatch itu terus-terusan dan nggak mungkin kita dikit-dikit lepas buat ngecas itu kan ribet banget gitu. Dan di sini untuk Army Force dia tuh diklaim dia bisa tahan 15 hari ya untuk baterainya. Berarti artinya dia bisa tahan 2 minggu lebih sehari. Ini sih udah cukup lama. Oke, selanjutnya kita ke smartwatch yang terakhir yaitu si S1 Pro. Kita lepas dulu si Army Force ini. Oke, kita nyalain. Ini juga sama ya, nyalanya tuh cepet banget. Kita bahas dari desainnya dulu. Untuk desainnya sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama yang Army Force ini agak sulit ya, karena si Army Force ini desainnya yang bulat. Terus S1 Pro ini yang kotak gitu, dan bulat sama kotak sih kan preferensi orang-orang. Kalau misalnya gue lebih suka jam yang kotak. Cuman kalau misalnya dari S1 Pro-nya sendiri untuk strapnya gue agak kurang suka ya, karena warnanya terlalu eye-catching. Warnanya ini oranye, cerah banget warnanya. Tapi menurut gue untuk si strap ya, dia tuh nyaman juga dipakai. Dan si strapnya ini bukan tipikal yang bikin gatel juga. Kalau misalnya, karena ini gue nggak suka warna strapnya, dia harusnya bisa dilepas ya. Oh iya, ini si strapnya itu bisa kita lepas ya. Kalau misalnya kita nggak suka, kita tinggal beli strap aja, strap jam kita ganti. Kayaknya gue bakal beli buat ganti strap ini karena warnanya terlalu cerah. Oke, terus kita lanjut ke layarnya. Ini untuk layarnya dia layar smartwatch biasa aja ya. Dia bukan AMOLED atau layar-layar gimana ya, layar smartwatch biasa aja. Untuk si refresh rate-nya, coba. Ini untuk refresh rate-nya sama ya, kayak si Army Force ini dia nggak sampai 60 Hz. Terus kalau misalnya kita bahas soal fitur-fiturnya, si S1 Pro ini sama Army Force punya fitur yang mirip-mirip ya. Bukan mirip-mirip, sama lagi. Kayak buat kesehatan, dia sama-sama bisa ngukur heart rate, blood oxygen, blood pressure, sleep monitor, ada semua. Cuman yang ngebedain ada di sport mode-nya. Kalau misalnya di Army Force dia punya sampai 60 sport modes, di S1 Pro ini dia cuma punya 15 sport modes. Ini wajar karena harga si S1 Pro ini lebih murah daripada Army Force ini. Nah, buat harganya si Army Force ini harganya ada di 1.299.000, sedangkan si S1 Pro ini harganya ada di 449.000. Oke, paling segini aja review dari Advance Start Go Army Force sama S1 Pro. Kesimpulannya kalau dari gue mengharapkan ya untuk Army Force di harga 1.299.000, gue mengharapkan minimal dia tuh bisa ngukur heart rate secara real time gitu. Kayak yang tadi gue bilang, misalnya heart rate-nya ada yang terlalu tinggi atau apa, dia langsung ngasih alert gitu, ngasih notification gitu. Karena kalau dia bisanya cuma ngukur heart rate pas kita pencet doang si fiturnya, menurut gue agak terlalu kurang untuk harganya yang segini. Tapi untuk fitur-fitur lainnya itu udah oke banget. Cuman kalau bisa ditambahin lagi aja. Terus selanjutnya adalah buat si Orange ini, si S1 Pro ini, menurut gue ini udah oke banget buat harganya. Kayak kita ngeluarin uang segini dan ya segini yang kita dapat. Dan kalau misalnya kalian tanya lebih worth it beli yang mana, gue bakal nyaranin si S1 Pro ini daripada yang Army Force-nya. Karena dia punya fitur yang mirip-mirip, cuman kurangnya tuh di sport mode, dia cuman ada 15 mode, sedangkan Army Force ada 60 gitu. Jadi gue bakal lebih memilih si S1 Pro. Dan satu lagi yang beda paling adalah di baterainya ya. Kalau si Army Force ini dia bisa tahan sampai 15 hari, sedangkan si S1 Pro ini dia cuma tahan 10 harian. Tapi menurut gue dengan harga 449.000 dia bisa tahan 10 hari sih udah oke banget gitu. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Like kalau misalnya kalian suka, komen kalau misalnya kalian ada saran, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.